Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Gana Rahman dengan NIM akhir 060 dari Join 1. Saya masuk list merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tubes rekayasa hidrologi, di mana sebelumnya saya diberikan tugas kaderisasi yang salah satunya yaitu menjelaskan salah satu tugas besar yang telah kami jalani selama berkuliah di Prodi Teknik Sipil. Jadi pertama-tama kami diberikan dua metode, yaitu metode Thyssen dan satu lagi metode Isohyet. Dan kebetulan saya mendapatkan metode Thyssen. Jadi untuk di awal saya diberikan sampel data. Begini sampel datanya. Jadi ini merupakan sampel data curah hujan. Ini sampel data curah hujan selama 20 tahun. Dari Wailunik Penengahan Kedondong. Jadi di setiap data curah hujannya itu kita tambahin pakai NIM. Jadi misalnya ini 36,0. Jadi saya tambahkan NIM saya itu kan 60, jadi 36,60. Nah, untuk penambahannya udah ada di sebelahnya. Jadi ini data yang asli, ini data yang sudah saya tambahkan dengan NIM saya. Kemudian sampel data di data curah hujan pH 19. Begitu juga di pH 19. Jadi dari tanggal 1986 sampai 2005 itu kita dapat sampel data ya dari dosen terkait rekayasa hidrologi. Jadi untuk data yang sesungguhnya itu ada di sebelah kanan dan data yang sudah saya tambahkan dengan NIM saya itu ada di sebelah kiri. Setelah data sudah saya tambahkan dengan NIM saya mencari nilai curah hujan yang tertinggi. Nah, saya mendapatkan 166. Di sini saya tandai di sini 166. Kenapa saya tandai? Agar saya nanti mau masukin ke Excel-nya itu mudah gitu. Jadi di sini ada 12 September berarti ya data curah hujan yang tertinggi. Ini tanggalnya tanggal 12, ini bulannya bulan September. Kemudian lanjut ke pH 31. pH 31 Y pisang. Di sini sama kalau ulang 20 tahun. Untuk data curah hujan yang asli ada di sebelah kanan dan data curah hujan yang telah ditambahkan NIM ada di sebelah kiri. Nah, didapat data nilai curah hujan yang tertinggi itu ada 63,0 di bulan Agustus tanggal 4. Begitu juga di pH-pH selanjutnya. Ada di pH 32 di Bumi Sari, Natar. Satu lagi di pH 33 Negara Ratu di Natar juga. Setelah pH-pH ini sudah saya tambahkan NIM saya dan sudah saya cari nilai data curah hujan yang tertinggi, saya tandain diberi warna seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan ke Excel-nya. Setelah saya mengolah data dari sampel tadi, di sini saya masuk langsung ke metode Thyssen ya. Nah, jadi sebelumnya itu saya sudah membuat peta, itu saya dapatnya peta C. Nah, jadi di peta C itu saya gambar di milimeter block dan saya hitung jumlah kotak-kotaknya. Jadi di setiap stasiun itu yang pertama ada pH 10. Jadi saya hitung kotaknya itu ada 17. Dengan luas pH-nya itu
dengan satuan hektar itu 4,25. Kemudian ada pH 19, itu saya hitung ada 33,28 kotak dengan luas pH yaitu 8,32. Kemudian di pH 31 itu jumlah kotak yaitu 52,16 dengan luas pH 13,04. Selanjutnya ada pH 32, itu jumlah kotaknya ada 35 dengan luas pH yaitu 8,75. Kemudian ada pH 33, jumlah kotak ada 77,16, luas pH ada 19,29, dan luas das yang saya dapat itu ada 53,49. Kemudian saya mencari nilai C. Di sini saya mendapatkan nilai C dari nilai luas pH dibagi luas das. Saya dapetin nilai C. Kemudian saya tambahkan, saya totalkan menjadi 1. Dari data curah hujan tadi, yang udah kita olah tadi ya, nah itu ada di pH 10, tanggal 25 Desember, itu RI-nya itu 116. Coba kita pastiin, benar nggak nih? Di pH 10, tanggal 25 Desember tahun 1986. pH 10 tahun 1986. Tahun 1986. Ini ya, udah saya tandain. Tanggal 25 bulan Desember. Betul ya. Jadi untuk kita carinya itu nilai RI, nilai tertingginya, dikali nilai C. Dikali nilai C, C-nya yang udah kita dapetin ini untuk pH 10 ini. Jadi di setiap pH nilai C-nya beda-beda. Ini nilai RI dikali C. Nih, pH 10 dikali RI-nya. Ini untuk pH 19. Nilai tertingginya ada di 30 Januari dikali dengan C. RI dikali dengan C. C-nya untuk C pH 19. Kemudian untuk pH 31 sama juga kayak gitu. RI dikali C, nilai tertingginya ada di 4 Agustus. C-nya 0,244. Di pH 32 sama, di pH 33 juga sama, kayak gitu. Kemudian kita dapat R rata-rata. R rata-rata didapatkan dari nilai RI dikali C dijumlahkan, kemudian dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai yang ada di kolom ini ditambahkan, kemudian dibagi 5. Sama juga di nilai-nilai di bawah-bawahnya. Nah, kemudian kita cari XI max atau XI maksimum. Sini kita cari dari beberapa data di sini nilai XI yang tertinggi. Ini saya mendapatkan nilai XI max-nya itu 40,693. Ini ya. Kemudian untuk tahun 1987-nya sama, gitu juga. Dan seterusnya sampai 20 tahun. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai XI max, kita bisa masuk ke analisis frekuensi metode Thiessen. Untuk analisis frekuensi metode Thiessen, itu ada beberapa metode ya yang dipakai. Yang pertama, distribusi normal. Kedua, distribusi logaritma normal atau log normal. Yang ketiga, ada distribusi log persen 3. Yang keempat, ada distribusi Gumbel. Nah, dari mana kita bisa nyari distribusi normal, distribusi log normal, distribusi log persen 3, dan juga Gumbel? Dari nilai XI. XI maksimum yang sudah kita cari dari nilai data curah hujan rata-rata tertinggi dikali dengan C. Nah, setelah itu
XI, kita mendapatkan rata-rata atau XR. Nah, setelah kita mendapatkan XR ini, kita bisa nyari XI dikurang XR, di mana XI dikurang dengan XR. XI tahun pertama 1986 dikurang dengan rata-ratanya 47,783. Setelah dikurang, kita pangkatkan 2. Nilai ini dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 3, dan seterusnya sampai dipangkatkan 4. Ini untuk nilai distribusi normal. Setelah itu kita dapat yang pertama nilai XR atau rata-rata itu 47,783. Nilai SX standar deviasi. Nilai standar deviasi didapatkan dari XI dikurang XR pangkat 2 nih dibagi sama 20 dikurang 1. Dapatlah nilai SX. Kemudian dapat nilai koefisien kemencengan itu 0,794. Di sini kita bisa pakai dua rumus ya. Ini untuk rumus yang pertama, ini untuk rumus yang kedua. Saya nyari dua-duanya dan hasilnya tetap sama. Kemudian dapat koefisien variansi. Variansi mendapatkannya dengan SX dibagi dengan XR. Dapatlah koefisien variansi. Kemudian CK atau koefisien kurtosis kita dapatinya dari rumus yang ini. XI dikurang XR pangkat 4 dibagi sama 20 dikurang 1 dikali 20 dikurang 2 dikali 20 dikurang 3 dikali dengan SX pangkat 4. Kita juga bisa makainya rumus yang ini yang lebih simpel. Dari distribusi normal, untuk skala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100, kita mendapatkan nilai XR-nya 47,78, nilai KT, ini nilai KT ini nilai ketentuan ya. Ada, nanti saya tampilin grafik ketentuannya. Nah, kemudian ada nilai SX, dan nilai XT. Kemudian lanjut ke distribusi logaritma normal. Kita pakai XI-nya yang kita dapetin tadi di awal. Kemudian XI-nya kita dikalikan log. Jadi log XI, setelah itu log XI dikurang log XR. Log XR didapat dari rata-rata dari log XI. Kemudian dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan dipangkatkan 4. Didapatkanlah nilai XR sama dengan 1,662, S log X itu 0,127, CS itu min 0,285, CV itu 0,076, CK 4,090. Kalau ulangnya, kalau ulang 2 sampai 100, kita dapat XR-nya itu 1,662. Ini KT-nya, ini ketentuannya, dapat XX-nya segini, log XT dan XT dapatnya segini. Kemudian lanjut ke distribusi log persen 3. Distribusi log persen 3, kita pakai nilai XI-nya sama, kita kalikan log XI dikurang log XR, jadi nilai ini dikurang sama XR-nya ini, dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan dipangkatkan 4. Kemudian kita dapat data hasil perhitungannya, nilai XR, SX, CS, CV, dan CK. Ini kalau ulangnya ya, koefisien G, ini min 0,2,
min 0,3, min 0,28. Ini persen-persenannya ini ada di tabel ketentuan ya. Ini tabel ketentuannya. Saya lihat ada 3. Ini untuk distribusi log persen. Ini tabel ketentuan kala ulang T. Ini tabel ketentuan koefisien G yang di atas tadi. Setelah ini kita masuk ke distribusi Gumbel. Distribusi Gumbel itu kita pakai nilai XI juga. XI dikurang XR ini hampir sama distribusi normal ya. Kemudian XI kurang XR di pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya dapat nilai XR, SX, CS, CV, CK, YN, dan SN. Menentukan sebaran metode Gumbel. Itu kalau ulang 2 sampai 100. Nilai YT ini ada di tabel ketentuan. Nilai YN, SN, nilai K, XX ini ada di tabel hasil perhitungan. XT-nya juga ada di nilai di atasnya. Nah, setelah itu untuk kita masuk ke uji Chi-square atau pengujian, kita memerlukan syarat dari beberapa distribusi yang kita hitung di atas. Jadi dari awal kita nyari dari data curah hujan, dikalikan nilai koefisien, nilai C, kemudian dapat XI max. Setelah XI max kita dapatkan, kita hitung. Nah, kita cari melalui beberapa distribusi. Dari distribusi normal, log persen 3, dan juga Gumbel ya. Jadi ada tabel syarat nih. Jenis distribusi yang pertama normal. Syaratnya CS-nya harus 0. Nah, di mana hasil perhitungan kita dapat nilai CS-nya itu 0,797. CS-nya 0,794. Nah, untuk syarat yang kedua, nilai CK harus sama dengan 3. Dan di sini kita dapat hasil perhitungan nilai CK-nya itu 5,196. Nih, 5,196. Artinya kesimpulannya tidak memenuhi. Untuk metode, untuk jenis distribusi log normal, itu CS, itu 3 CV ditambah CV kuadrat sama dengan 3. Nah, kita dapat nilainya min 0,853 nilai CS. Artinya dia tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Nih. Kemudian ada syarat yang kedua, nilai CK itu sama dengan 5,383. Kita dapatnya 4,090. Kita lihat dari ini hasil perhitungan 4,090. Itu artinya kesimpulannya tidak memenuhi. Dan yang memenuhi dari 4 distribusi ini yaitu Gumbel dan log persen 3. Di mana nilai CS-nya itu kurang dari sama dengan 1,1396. Saya dapat hasil perhitungannya 0,794. Artinya dia memenuhi. Untuk syarat yang kedua dari metode distribusi Gumbel ini, itu nilai CK-nya kurang dari 5,4002. Saya dapat 5,196. Tipis ya. Tapi masih di bawah 5,4002. Artinya kesimpulannya tetap memenuhi. Yang ketiga ada log persen 3 itu nilai CS bukan sama dengan 0. Saya dapat nilainya minus 0,285. Artinya memenuhi ya. Setelah didapatkan 2 jenis distribusi yang memenuhi, kita bisa lanjut ke uji Chi-square. Nah, uji Chi-square metode Thiessen nih. Ini
dia dapat untuk metodenya log persen 3 ya. Jadi kita ambil XI-nya, log XI, log XI max, log XI min itu dari tabel yang metode distribusi log persen 3. Sini ada keterangan nih. Nilai K dengan rumus 1 plus 3,22 dikali log N. Hasilnya 5,322 sekian. Nah, kita buletin jadi 5. Jadi terdapat nilai K-nya itu 5 ya. DK itu pakai rumus juga, K kurang P plus 1 hasilnya 3. Oke. Untuk X kuadrat, tabel X kuadrat itu ada di sini. Tabel X kuadrat. Di mana untuk nilai K-nya itu kan didapatnya 5 ya. 5, jadi 5%. Jadi 0,05. Dan kemudian nilai DK. Nilai DK-nya itu derajat bebasannya itu 3. Ya kan? Jadi 0,05 nilai derajat kebebasan 3. Dapatlah tabel X kuadratnya itu 7,815. Ya. Kemudian EF, N dibagi K. Ya. Nilai N-nya itu nilai 20. Kenapa 20? Karena kita pakai kala ulang 20 tahun. Nah, untuk nilai keterangan K, itu pembulatan 5. Jadi hasilnya 4. Oke. Terus PX, nilai maksimum dikurang minimum dibagi K. Hasilnya 0,10611. Dilakukan pembulatan yaitu 0. Oke. Ini ya nilai delta XI, log XI min. Kemudian kita masuk aja langsung ya ke tabelnya. Nah, log XI min ini dapetin dari nilai ini. Kelas-kelas ini. Nih. Jadi kita urutin dari nilai log XI min, yaitu yang terendah sampai yang tertinggi nilainya. Nah, di sini kita kasih range. Nah, jadi untuk range X besar dari sama dengan 1,370 kurang dari sama dengan 1,501 itu nilai EF-nya ada 4. Nilai OF-nya ada 2. EF dikurang OF, EF dikurang F pangkat 2, EF dikurang OF pangkat 2 dikali EF. Hasilnya 1. Kemudian kita lanjut. Di range X besar dari sama dengan 1,501 kurang dari sama dengan 1,631, itu nilai EF kita dapetin dari sini ketentuannya tadi 4. Nilai OF, OF ini nilai data yang kita miliki atau range data yang ada di range ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia range-nya ada 6 ya. Dalam kelasnya itu ada 6 data. Yang tadi ini ada 2 data ya. Ini 6. EF dikurang OF dan seterusnya. Sampai kita dapat jumlah. Jumlahnya kita nilai jumlah EF-nya itu 20, OF-nya 20, EF dikurang OF 0 dipangkatkan 2, itu kita dapat hasilnya 26. EF dikurang OF dipangkatkan 2 dibagi EF, dapatnya 6,5. Di sini kita ada tabel lagi nih. Log persen 3 memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena di sini bandingkan dengan nilai EF dikurang OF pangkat 2,
dibagi EF dengan tabel X kuadrat. Nah, jika nilai ini, nilai EF kurang OF pangkat 2 bagi EF, itu kurang dari 7,18 ini, dari tabel ini, tabel X kuadrat, itu data hujan artinya memenuhi. Jika lebih besar, artinya tidak memenuhi dan tidak bisa dilanjutkan ke perhitungan atau metode selanjutnya. Nah, di sini sama aja ya, sama kayak tabel ini, cuma di sini lebih ringkas. Ini kan metode log persen 3. Ada lagi metode Gumbel. Kemudian kita masuk ke metode Gumbelnya, distribusi Gumbel. Tadi udah uji chi-square untuk metode log persen, ini untuk metode Gumbel atau Gumbel. Nah, jadi untuk metode log persen tadi kan pakainya log ya. Jadi ini untuk metode Gumbelnya itu pakainya XI, langsung data curah hujannya gitu. Setelah itu kita cari XI max dan XI min. Sama keterangannya tadi ya. Nah, kita langsung ke kelasnya mungkin. Ini ke kelasnya juga sama kayak tadi, nilai EF, OF, EF kurang OF, EF kurang OF pangkat 2, EF kurang OF pangkat 2 dibagi EF. Tabel X kuadrat tadi udah kita jelasin 0,05, derajat kebebasan 3 jadi 7,815. Oke, di sini Gumbel tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena yang saya bilang tadi, dia data curah hujannya itu lebih besar dari tabel X kuadrat, artinya data curah hujan tidak memenuhi syarat. Berarti yang bisa lanjut itu metode log persen 3 ya. Kemudian kita masuk ke uji Smirnov-Kolmogorov. Uji Smirnov kita pakai Max ya. M-nya 1, 2, 3. Terus kita dapat nilai PX. PX-nya 1 dibagi 20 ditambah 1. Tuh, hasilnya segini. Ini PX kurang dari 1. PX kurang dari 1. 1 kurang X. Ini P aksen kali X. Ini ya. Ini P aksen X kurang dari 1. Setelah itu kita bisa dapat delta P. Delta P ya. Nih. PX kurang dari 1 dikurang P aksen X kurang dari 1. Itu juga selanjutnya seterusnya ya. Ini M-nya ini dari 1 sampai 20 tahun ya. Kemudian kita dapat dari delta P ini, kita cari nilai maksimum dari delta P. Itu kita dapat 1,003. Dan itu dapat delta kritis. Nah, delta kritis ini dapat dari tabel ketentuan, yaitu 0,294. Ya, tadi ya. Simpulannya 0,1003 kurang dari
0,294, artinya memenuhi syarat. Dari mana kita dapat delta kritis? Delta kritis kita dapetin dari, untuk N-nya, kan N-nya 20 ya. Terus nilai ininya 5. 5 itu kalau dipersenin jadi 0,05. Jadi kalau ulangnya N-nya 20, persennya 5, jadi 0,294. Kita dapat nih. Untuk uji Smirnov-Kolmogorov. Setelah itu kita bisa masuk ke intensitas. Di intensitas ini kita pakai metode log persen 3. Log persen 3. Nah, kebetulan di soal saya dapat metode Mononobe, metode Ishiguro, sama metode Sherman. Nah, ini kita dapat skala ulangnya. Ini R24 atau XT. Kenapa R24? Karena ini data curah hujan selama 24 jam atau 1 hari. Nah, ini kita 90R. Kenapa 90R? Karena saya asumsikan jumlah curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah itu nggak semuanya ke tanah semua gitu. Ada yang jatuhnya di dahan, ada yang jatuhnya di atap, atau ada yang jatuhnya di barang-barang lain yang ada di permukaan bumi yang mengakibatkan hujan itu nggak langsung ke permukaan gitu. Nah, jadi saya asumsikan 90%. Nah, setelah itu nilainya nih kita kaliin 0,9 karena 90% ya. Kita asumsikan jam ke-1 itu 15%, jam kedua 25%, jam ketiga 35%, jam keempat 10%, kelima 5%. Jadi nilai ini dikalikan persenannya ya. Dapatlah nilai ini. Nih. D6 dikali 0,15 karena 15%. Kita lanjut ke metode Mononobe. Metode Mononobe menggunakan rumus I sama dengan R24/24 dikali 24 per T pangkat 2/3. T dari 5 menit sampai 360 menit. Ini jika kita akumulasikan atau konversi menjadi jam. Kenapa 60 menit yang kita garis hijau? Karena di menit ke-60 itu merupakan titik maksimum dari sebuah curah hujan gitu. Jadi ini kalau ulang 2, kalau ulang 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Jadi kita dapat di Mononobe itu nilainya ini. Untuk metode Ishiguro itu rumusnya I sama dengan A per T tambah B. Bedanya dengan Talbot itu kalau Talbot dia pakai akar T. Kalau Ishiguro dia pakainya T. Menitnya sama, T-nya sama. Ini kalau ulangnya. Nah, ini harusnya nih di sini nih. Nah, ini kita tandain. Ini merupakan titik maksimum dari suatu curah hujan. Nah, ini dapatnya nilai-nilainya. Dari log persen tadi ya, R24 XT-nya. Jadi ini dibagi 24 dikali 24 per ini 60 menit dibagi 60 dipangkatkan 2/3. Kemudian ini kan I, kita cari I kuadrat.
kuadrat kita dapat dari I dipangkatkan 2. Sudah, itu aja. Kemudian I dikali akar T. I dikali akar T, I dikali akar T kuadrat. I kuadrat dikali akar T. Dapatlah hasil ini. Nah, kemudian dapat skala ulang nilai ketetapan A, B. Nah, ini sama nih nilainya. Nah, kemudian isi guru, ini kita dapat nilai intensitas curah hujannya di titik 6, di menit 60 di jam ke 1 jam. Kemudian lanjut ke Sherman. Lanjut ke Sherman, dia pakai menitnya sama, T-nya sama, kalau ulang pakai nilai R24-nya sama juga, pakai nilai log persen yang di atas. Kemudian ini kita nyari I, setelah kita dapat I, kita kalikan log. Jadi log I. Kemudian T, kita dapatlah ini. Log T, kita login, log T kuadrat. Dikali dipangkatkan 2. Log I dikali log T. Log I dikali log T ini. Log I-nya ini log I-nya nih. Dari metode Sherman tadi ya, log I dikali log T. Setelah itu kita dapat skala ulang, nilai log T dikali log I, nilai A, nilai B. Kemudian kita cari intensitas curah hujannya. Kita T 60 menit atau 1 jam, kita dapat hasilnya ini. Setelah itu kita buat grafik. Ini grafik untuk Sherman, kalau ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Ini grafik Ishiguro di mm per jam ya. Kalau ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Tadi ada miss ya, miss. Jelasin. Jadi benar ini rumusnya. Rumus untuk Ishiguro iya intensitas. Jadi ini nggak perlu kita nopil ya. Nggak perlu kita kasih warna. Karena yang dipakai nanti yang bawah. Jadi kebalik. Jadi kalau yang Ishiguro itu pakainya akar T, yang Talbot itu pakainya T. Oke, ini saya udah konversi ini. Setelah kita dapat nilai-nilainya, nilai yang maksimumnya ya di 60 menit atau 1 jam, kita bisa masuk ke debit. Nah, di debit ini kan kita pakai yang pertama, distribusinya distribusi log persen, metodenya metode Mononobe, metode Ishiguro, dan metode Sherman. Nah, kita dapat skala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Itu I, intensitasnya kita dapat dari perhitungan sebelumnya itu segini, 90%. Kenapa 90%? Karena asumsi tadi 90%. Nah, kemudian kita dapat koefisien ekivalen. Koefisien ekivalen itu segini ya, 0,278. 0,278 itu didapat dari awal tadi. Oh, sorry.
0,278 ini udah ketentuan. Tentuan koefisien ekivalen. Dikalikan C. C ini yang kita dapat dari nilai sebelumnya baru C. Kemudian dapat luas das atau A itu 0,537. Dapat Q juga. Q-nya M pangkat 3 per detik ya. Ini. Dapetin Q. Cara dapetinnya seperti ini. Tinggal dikalikan 90%. I dikalikan koefisien ekivalen dikalikan C kalikan luas das. Itu juga untuk metode Ishiguro, untuk metode Sherman. Nah, kenapa kita C-nya ini 40? Karena asumsinya di koefisien aliran ini kita ini dicari untuk daerah pemukiman gitu. Daerah pemukiman. Jadi kita pakainya 0,40. Setelah itu kita dapat debit rencana versus skala ulang. Debit rencana versus skala ulang. Ini untuk grafik. Nah, kita dapat perbandingannya untuk metode Mononobe, Ishiguro, dan Sherman. Kemudian kita bisa membandingkannya dan bisa memakai data debit rencana versus skala ulang ini untuk membuat sebuah bangunan air dan juga bisa terpakai di kemudian hari untuk merencanakan suatu pembangunan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata,